Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore anak hebat dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi di podcast kajian Ramadan bersama Yanda Lukman Hafid. Kali ini Yanda ditemani oleh Ustadz Ulil Absor Nur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah anak-anak puasa semua Ustadz ini. Alhamdulillah. Ya. Menginjak materi kita hari ini, Tat. Ini adalah materi yang istimewa karena bertepatan di bulan Ramadan, yaitu tentang nuzulul Quran. Ya. Gitu. Kita ketahui Ramadan adalah bulan Al-Quran, sedangkan materi kita hari ini adalah tentang nuzulul Quran. Anak-anak semua sudah melaksanakan semuanya itu, Tat. Kalau kita mengetahui secara makna tentang nuzulul Quran itu apa, Tat? Nuzulul Quran itu kan diambil dari kata nazala. Iya. Ada yang mengatakan nazala, ada yang mengatakan inzal, ada yang mengatakan tanzil. Sebetulnya bisa beberapa karena dalam Al-Quran sendiri itu menggunakan tiga lafaz itu. Ya, ada yang mengatakan nazala, ada yang mengatakan inzal, dan ada yang mengatakan tanzil. Jadi nuzulul Quran itu adalah proses turunnya Al-Quran. Ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu itu kan di Gua Hira. Di Gua Hira itu diyakini sebagai wahyu pertama, dan wahyu pertama itu diyakini pada waktu bulan Ramadan. Nah, untuk proses terkait tentang peristiwa turunnya Al-Quran itu sendiri itu memang ada banyak versi dan banyak pendapat. Kenapa? Karena banyak pendapat karena Al-Quran itu ada yang mengatakan tanzil tadi seperti yang saya sampaikan, dan ada yang mengatakan inzal. Nah, banyak sekali ayat misalkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ada lafaz inzal itu, anzala. Unzila fihil Quran menggunakan unzila. Kemudian dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan juga di banyak ayat lain misalkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sebetulnya dari tiga ayat tersebut atau tiga lafaz atau dalam Al-Quran tiga ayat tersebut itu sebetulnya tidak saling bertentangan gitu ya, justru saling menguatkan gitu ya. Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kita meyakini bahwasanya bulan Ramadan itulah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan bulan Ramadan itu sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang mulia kemudian menurunkan sebuah kitab agung, kitab suci gitu ya. Karena Al-Quran itu kita yakini sebagai kitab suci ya. Karena la yamassu ilal mutahharun ya. Orang yang tidak suci tidak diperkenankan membawa. Jadi itu memang kitab suci, kitab sakral yang kita sebagai umat muslim meyakini hal itu. Lantas kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah atau inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kita turunnya Al-Quran itu selalu berkaitan tentang peristiwa malam Lailatul Qadar karena awal mula turunnya Al-Quran itu adalah pada bulan Ramadan dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan ada dua madhab yang besar, maksudnya al-madhabani al-asasiyan itu ya. Kalau dalam kitabnya Al-Qattan itu dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran beliau menjelaskan ada madhabani asasiyan terkait tentang proses peristiwa turunnya Al-Quran itu sendiri. Madhab yang pertama ini mengatakan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Jadi yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ila sama'id dunya, min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Ya, itu yang pertama. Jumlatan wahidatan. Jumlatan wahidatan itu artinya secara komplit gitu ya, sempurna, keseluruhan.
ya seperti Al-Qur'an yang Iya. kita pegang itu. Iya. Itu mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas atau 30 juz itu diturunkan secara langsung 30 juz itu komplit secara sempurna. Kemudian minas sama'id dunya dilanjutkan oleh malaikat Jibril, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala diturunkan lagi kepada Rasulullah. Rasulullah ya. Itu berdasarkan peristiwa kronologi Iya. yang melatar belakanginya. Iya, Oleh karenanya ada asbabun Abus nuzul nuzul ya. ya. Sebab-sebab diturunkannya Al-Qur'an. ayat itu Ayat. sendiri ya. Karena setiap ayat itu pasti ada yang melatar belakangi. Kenapa sampai turun ayat tersebut. Iya. Nah itu jadi madhab yang pertama Iya. itu mengatakan bahwasanya proses turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran itu pertama dilakukan secara keseluruhan ya, secara komplit jumlatan wahidatan, kemudian dilanjutkan oleh malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa atau kronologi yang melatar belakanginya. Itu sampai 23 tahun. Iya. Sampai Lama 23 sekali. tahun ya. Di Mekah itu kurang lebih 13 tahun, kemudian ketika beliau berhijrah di Madinah itu 10 tahun. Iya. Jadi beliau menerima wahyu pertama kali itu kan ketika beliau diangkat menjadi rasul. Dan ketika beliau diangkat menjadi rasul itu kurang lebih usianya beliau 40 tahun. Dan beliau wafat meninggal dunia usianya 63 tahun. Iya. Kurang lebihnya. Jadi itu 23 tahun kurang lebihnya. Secara berangsur-angsur. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. 23 tahun itu. Terus Jadi, kemudian pendapat yang kedua itu ada yang mengatakan jadi Al-Qur'an itu memang diturunkan secara berangsur-angsur. Cuman yang pertama kali itu adalah pada malam Lailatul Qadar yang beliau menerima wahyu pertama kali itu surat Al-Alaq itu di Gua Hira itu. Dan sampai 23 tahun. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk teori yang mengatakan turunnya Al-Qur'an itu sendiri. Jadi secara garis besarnya seperti itu tadi ya. Kemudian karena kita sebagai orang Islam, kita bisa melaksanakan nuzul Quran biasanya di tanggal berapa Tad, kalau di bulan Ramadan? Iya, untuk masalah kapan kita harus memperingati nuzul Quran gitu ya. Karena memang dari beberapa riwayat itu sebetulnya berbeda-beda. Karena itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar tadi ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kapan nggak tahu. Kapan nggak tahu. Jadi bisa saja mulai pada tanggal pertama bulan Ramadan sampai terakhir itu bisa saja tidak menutup kemungkinan entah itu tanggal berapapun gitu ya. Tapi menurut jumhurul ulama itu memang yang disepakati itu adalah tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu disepakati sebagai malam peristiwa atau turunnya Al-Qur'an itu, nuzulul Qur'an itu pada waktu pertama kali beliau mendapatkan wahyu yang pertama yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan riwayat lain ya. Ini saya kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir bahwasanya kenapa Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an itu ada kitab-kitab samawi, kitab-kitab seperti Zabur, Injil, Taurat dan yang lainnya itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Ini saya bacakan dari saya kutipkan dari penjelasan dari Ibnu Katsir yang mengatakan bahwasanya unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mempunyai suhuf ya. Suhuf Ibrahim. Suhuf itu lampiran lampiran yang berisikan tentang kalamullah juga sebetulnya ya, kalamullah juga. Cuman tidak di kitab, tidak sampai menjadi kitab gitu. Kemudian kitab Taurat, wa unzilatit Taurat li sitti madina min Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan pada tanggal 6 Ramadan.
Kemudian wal Injil li salata asyrata khalat min Ramadan. Jadi untuk kitab Taurat tadi diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Kemudian Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Kemudian yang terakhir ini wa unzilallahu al-Qur'an li arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Ya, ini kalau menurut Ibnu Katsir ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada tanggal 24 li arba'in wa isrina khalat min Ramadan. Tapi menurut masyhur jumhur ulama yang masyhur itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, malam nuzulul Quran itu jatuh pada tanggal 17 itu kan ya. Kemudian untuk kakak-kakak yang di rumah, karena ini di bulan Ramadan, cara mengaplikasikan adanya nuzulul Quran itu dengan cara apa? Ya, dengan proses turunnya Al-Quran ini, Al-Quran ini kan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita ya. Hudal linnas atau hidayah lil basariyah ya, sebagai petunjuk, pedoman kepada kita semua. Ya, ibaratnya kalau kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran selain setiap hurufnya itu mempunyai asrul hasanat ya, 10 kebaikan, dan membacanya bagi orang yang membacanya itu al-muta'abbad bitilawati, dengan membacanya akan mempunyai nilai pahala. Maka di bulan suci Ramadan ini berbanyak membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa mentadabburinya, menghayatinya makna dari setiap ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin bisa diberikan pesan singkat untuk kakak sebagai pendorong untuk membaca Al-Quran. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman kita. Maka kalau kita ingin hidup kita lebih baik, maka berbanyak membaca Al-Quran. Selain mempunyai nilai pahala, hati kita itu akan tenang ya. Maka saya mengharapkan jangan sampai sia-siakan kita ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak. Jadi lakukan dan selalu membaca Al-Quran sehingga hati kita akan menjadi tenang dan nyaman. Nuzul Quran, jumhur ulama mengatakan di 17 Ramadan tadi ya. Oke, jangan lupa untuk merangkum materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ulil Abdusor Nur. Sampai jumpa besok di kajian Ramadan berikutnya. Terima kasih Ustadz. Selamat berbuka puasa Ustadz ya di rumah. Akhirul kalam, Allahumma fi'ilaq wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.